Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu terkait dengan teks tanggapan. Pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan teks tanggapan, yaitu tentang pengertian, jenis, ciri-ciri, informasi. Nah, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks tanggapan. Sebelum kalian mengetahui teks tanggapan itu apa, kalian harus tahu terlebih dahulu tanggapan ini memiliki arti apa ya. Nah, tanggapan itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan pendapat, bisa terhadap peristiwa, lalu fenomena, lalu ucapan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Contohnya, misalkan ada fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Nah, kalian bisa memberikan tanggapan atau kalian bisa memberikan pendapat terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Seperti itu. Lalu, apa itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan itu berarti adalah teks yang isinya itu tentang tanggapan terhadap sesuatu dan tentu berisi sebuah pendapat seseorang seperti itu. Jadi, yang sudah saya sampaikan berarti teks tanggapan itu isinya itu adalah pendapat terhadap suatu peristiwa, fenomena, lalu ucapan atau sebuah karya yang diciptakan oleh orang lain. Jadi, ketika kalian ingin menuliskan teks tanggapan, maka isi yang terkandungnya itu adalah berupa pendapat kalian terhadap apa yang mau kalian tulis, seperti itu. Lalu, kita mengenal dengan adanya jenis teks tanggapan. Nah, jenis teks tanggapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah teks tanggapan deskriptif. Lalu, yang kedua itu adalah teks tanggapan kritis. Nah, teks tanggapan deskriptif ini apa? Teks tanggapan deskriptif ini adalah teks yang isinya itu berupa bisa kritikan, sanggahan, saran, atau pujian. Namun, sifatnya itu adalah deskripsi. Deskripsi itu berarti apa? Berarti adalah sebuah gambaran. Nah, biasanya kalau di teks tanggapan deskriptif ini, seorang penulis yang ingin menuliskan teks tanggapan itu, biasanya itu menggambarkan nih tentang apa yang mau dia berikan tanggapan. Misalkan kamu ingin memberikan, tanggapan terhadap suatu karya sastra. Nah, berarti itu dalam bentuknya itu adalah jenisnya itu adalah jenis teks tanggapan deskriptif. Misalkan novel nih, kalian di situ pasti akan menggambarkan ceritanya bagaimana, lalu unsur intrinsiknya. Nah, baru di situ baru nanti kalian memberikan tanggapan, kira-kira novel ini seperti apa ya menurut kalian? Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan teks tanggapan deskriptif. Lalu bagaimana dengan teks tanggapan kritis? Kalau teks tanggapan kritis berarti isinya itu tentang tanggapan kritik ya. Jadi yang isinya itu biasanya itu orang apa seorang penulisnya itu biasanya itu mengkritik sesuatu, mengkritik sebuah fenomena, mengkritik sebuah peristiwa. Nah, jadi biasanya itu kalau misalkan seseorang menuliskan teks tanggapan dalam jenis kritis ini, orang itu akan memberikan tanggapan yang kritis gitu. Jadi tidak hanya mengungkapkan pendapatnya saja, tidak hanya kalau yang tadi kan kalau deskriptif itu menggambarkan saja ya apa apa mengenai ini itu dan sebagainya. Tapi kalau di teks tanggapan kritis ini kalian itu harus kritis terhadap suatu permasalahan dan juga harus kalian berikan fakta-fakta nih kira-kira kenapa sih kok kalian bisa berpendapat A gitu. Jadi kalian harus sertakan buktinya dan faktanya. Tujuannya apa? Untuk mendukung tanggapan dari kalian seperti itu. Lalu ada ciri-ciri teks tanggapan. Nih, ciri-ciri teks tanggapan itu hanya yang pertama, teks tanggapan itu dipandang sebagai sesuatu yang tujuannya itu bisa untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, atau bereaksi terhadap suatu peristiwa atau suatu fenomena. Lalu, lalu
teks tanggapan itu isinya adalah pendapat atau tanggapan tentang suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan biasanya itu apa? Disertai dengan alasan atau disertai dengan fakta gitu untuk menguatkan pendapat atau tanggapan yang kalian ungkapkan seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai informasi dalam teks tanggapan. Informasi dalam teks tanggapan yang kita pelajari, yaitu tentang informasi penting dalam teks tanggapan dan jenis kalimat tanggapan. Nah, kalau misalkan informasi penting dalam teks tanggapan itu biasanya itu adalah isinya itu tentang pokok-pokok penting terhadap yang terdapat di dalam teks tanggapan. Jadi biasanya di teks tanggapan itu ada nih pokok-pokok pentingnya itu apa sih di setiap paragraf itu biasanya pasti dikemukakan atau ditulis seperti itu. Lalu pokok-pokok isi informasi ini biasanya itu merupakan inti dari apa yang mau disampaikan oleh teks tersebut gitu. Lalu selain itu kita akan mempelajari tentang jenis kalimat teks tanggapan. Jenis teks kalimat tanggapan ini ada 5. Ada kritik, pujian, lalu ada sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Kita akan mengupas satu persatu mengenai jenis kalimatnya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah jenis kalimat kritik. Kalimat kritik itu biasanya itu kalimat tanggapan yang biasanya itu diuraikan dan dipertimbangkan baik buruknya terhadap sesuatu. Jadi ketika kalian ingin mengkritik sesuatu, kalian tidak hanya mengkritik saja, tetapi kalian harus mempertimbangkan baik buruknya itu terhadap sesuatu itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Cover yang digunakan dalam novel tersebut sudah baik. Namun, alangkah baiknya dipilih warna-warna netral agar tidak mengganggu penglihatan. Nah, di sini berarti seseorang itu adalah mengkritik nih, mengkritik cover dari sebuah novel. Seperti itu. Nah, lalu disertai dengan pertimbangan baiknya itu seperti apa ya covernya gitu. Lalu selanjutnya itu adalah kalimat pujian. Kalau kalimat pujian itu, biasanya itu isinya itu adalah tentang kalimat yang isinya itu berupa ungkapan apresiasi terhadap sesuatu. Misalkan apa, kalian membaca buku, kalian mengapresiasi bukunya tersebut. Nah, contoh kalimatnya seperti ini, gambar-gambar yang disajikan dalam buku tersebut sangat bagus, atau bisa juga penulis sangat hebat dalam menuliskan narasinya di dalam cerita. Jadi di situ adanya pujian atau apresiasi kepada sesuatu yang mau kalian apresiasi atau sesuatu yang mau kalian puji seperti itu. Lalu ada juga kalimat sanggahan. Kalau kalimat sanggahan ini isinya itu adalah bantahan terhadap sesuatu. Misalkan kalian sedang diskusi, ya. Nah, di dalam diskusi itu pasti ada seseorang yang tidak sependapat dengan kita yang sedang melakukan atau memaparkan materi. Nah, biasanya itu orang tersebut akan mengungkapkannya dengan kalimat seperti ini. Saya kurang sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Anda. Seharusnya Anda harus meninjau kembali sumber-sumber yang Anda sajikan di dalam diskusi kali ini, misalkan seperti itu. Lalu setelah itu adanya kalimat penolakan. Kalau kalimat penolakan ini isinya itu adalah ungkapan tidak menerima terhadap sesuatu. Contohnya nih, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anda terkait dengan apa. Nah, biasa itu kalau kalimat penolakan itu bisa tuh ditandai dengan kalimat saya tidak setuju. Tuh. Lalu ada juga yang terakhir itu adalah kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan itu apa? Kalimat tanggapan yang isinya itu adalah ungkapan kesepakatan atau dukungan terhadap sesuatu. Gitu. Contohnya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anda terkait dengan materi diskusi kali ini. Contohnya seperti itu. Kira-kira jika kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Nah, inilah adalah materi kita mengenai tentang teks tanggapan. Nah, semoga kalian dapat menerima materi ini dengan baik dan juga dapat
mengaplikasikannya materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.